Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit. Dan kali ini kita akan membahas soal album Hill dan Logic yang berjudul Bintang Pop. Dan selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast. Yaitu adalah podcast yang gak akan gua cut karena gua males ngedit. Itu dia. Jadi podcast ini gak akan ada cut, gak akan ada referensi. Oh. Gak akan ada cut, gak akan ada referensi karena gua males ngedit. Kalau kalian mau tahu referensinya, coba cari tahu sendiri. Jangan males. Oke, sekarang kita akan membahas soal albumnya Hill dan Logic. Pertemuan pertama gua dengan Hill dan Logic itu kalau nggak salah, gua tahu dia tuh dari grup Facebook kalau nggak salah. Dari grup Facebook hip hop apa ya? Kalau nggak salah hip hop edgy kids gitu kalau nggak salah. Jadi pada saat itu, entah di tahun berapa gue lupa, itu Hill dan Logic tuh cukup aktif sekali dia di album di grup tersebut gitu. Dia kayak sering banget kayak nge-share musik videonya. Terus kalau nggak salah gue baru dengerin lagunya tuh ketika dia rilis EP-nya yang judulnya Move. Kalau nggak salah EP-nya judulnya Move. Dan itu gue dengerin si EP itu. Gue baru denger dari situ, terus kayak akhirnya gue cari tahu lagi. Dan ternyata ada lagu paling terkenalnya yaitu judulnya Berjuang. Dan menurut gue itu lagu enak juga, enak banget. Dan sampai sekarang mungkin itu jadi lagu paling populernya dia, si Berjuang ini. Tipikal lagunya tuh kayak apa ya, kayak emo rap gitu lah, kayak Aries kali ya, kayak Aries. Tapi bukan Aries shit, gila. Kayak Aries mungkin. Tipikal emo rap gitu. Terus ketika itu gua akhirnya nge-follow dia juga. Akhirnya gua nge-follow dia kalau nggak salah pada saat itu juga dia gua nge-follow dia. Pokoknya di zaman-zaman itu. Terus keluarlah si album Bintang Pop ini. Dan dia udah mulai kayak arah-arahnya tuh udah mulai ke hyper pop gitu. Dan kalau nggak salah Bintang Pop ini agak berdekatan dengan gua ngerilis album kalau nggak salah karena seinget gua tuh cukup ngeliatin ketika si Hill dan Logic mau rilis si Bintang Pop atau dia udah rilis Bintang Pop gitu, dia sempat ngerilis merch. Dia ngerilis merch bajunya gitu, baju untuk si Bintang Pop ini. Dan gue cukup terinspirasi ke beberapa aspek gitu dari merchnya. Awalnya ketika si Hill dan Logic ngeluarin merch baju, gue jadi pengen ngerilis merch baju juga buat album gue, kayak gitu loh. Jadi kayak pas gue liat, dia ngerilis baju ya gitu. Akhirnya ya udah deh, gue coba ngerilis baju juga gitu. Terus akhirnya gue ngerilis baju. Dan awalnya desain awal gue itu belakangnya tuh beda dengan rilisan baju gue yang sekarang gitu, yang ada waktu itu. Terus pas gue lihat merchnya si Hill dan Logic, di belakangnya tuh dia ada gambar albumnya, kalau nggak salah ya, ada gambar albumnya. Terus kayak ada beberapa tracklist gitu mungkin. Pokoknya yang gue inget tuh ada gambar albumnya gede banget di belakang. Awalnya dan pada akhirnya gue terapkan juga di merch gue. Si belakangnya gue kasih gambar gede, terus kayak ada beberapa list lagunya. Karena awalnya tuh gue nggak kayak gitu si konsepnya, tapi pas gue lihat kayaknya konsep kayak gini juga oke sih gitu. Akhirnya gue mencoba mengikuti si konsep tersebut gitu. Makanya gue inget sama si Bintang Pop ini. Kalau nggak salah si Bintang Pop ini berdekatan lah perilisannya sama album pertama gue pada saat itu. Terus gue ngeliat di Spotify-nya. Kita ke Spotify dulu sebentar ya, sebelum kita nanti bahas. Terus gue ngeliat nih di Spotify-nya bahwa kalau ini dirilisnya 2020. Gue aneh dong, kata gue. Perasaan waktu itu gue
ini deh ngerilisnya, si Bintang Pop ini ngerilisnya nggak jauh beda sama sama apa sama perilisan album gua gitu. Makanya gua kira emang si Bintang Pop ini udah rilis duluan gitu loh, udah rilis duluan di 2020 dan gua baru tahu aja ketika gua mau rilis album gitu. Ternyata akhirnya gua DM Hildan Logic. Gua DM dan ternyata emang itu katanya ada kesalahan dari si streaming platformnya gitu. Dari si distributornya dan itu nggak bisa diubah. Dan kata dia sebenarnya ngerilis di 2023 gitu, tapi album gue di 2022. Jangan-jangan emang di 2022 kali. Tapi lupa aja gitu si Hildan untuk kayak kalau nggak salah seingat gue kan gue ngerilis di 2022 dan itu tuh kayaknya berdekatan sama dia ngerilis album. Cuma mungkin dia di 2023 awal mungkin gue di 2022 akhir gitu. Cuma pokoknya berdekatan lah. Terus ya pada akhirnya gue dengerin dan gue suka banget sama albumnya dan pertama kali ya gue suka banget sama cover art albumnya. Lu lihat cover art albumnya, gue suka banget dan kenapa gue suka pun gara-gara si Hildan Logic ini nge-push salah satu hashtag atau slogannya dia, yaitu adalah Silau Geng. Ketika ini muncul, gue langsung bilang kayak silau sih ini, silau banget sih gitu. Dan gue tuh sampai pernah mikir waktu itu, kalau misalkan gue ditanya sama orang gitu kayak di interview, di interview kayak cover art album apa yang lu suka gitu, gue pasti bakal menyebutkan beberapa cover art album yang gue suka, tapi gue akan menyebutkan honorable mention gue pasti ini Hildan Logic Bintang Pop. Karena gue suka banget dari kayak tiba-tiba ada rantai di sini, ada merpati di sini. Ini merpati atau burung dara ya? Pokoknya ada burung di sini. Terus kayak semuanya serba silau, serba biru, tanaman, darah. Pokoknya gue suka apapun yang ada di sini gitu. Itu gue suka banget sama si cover artnya. Dan lanjut kita coba lanjut ke si lagunya ya. Bintang Pop, lagu pertama menurut gue sangat-sangat pembuka yang baik. Dan ini juga menjelaskan karena ini adalah title dari albumnya, cukup menjelaskan sih menurut gue. Kayak dia menjelaskan kalau ketika ini gue kurang tahu ya, ketika dia entah dia merasa ini tuh ketika dia si lagunya yang berjuang ini naik, terus dia akhirnya merasa kalau di sini ya dia nggak terlalu suka berada di perhatiin segitunya gitu mungkin ya, karena ya di liriknya seperti itu kayak. Dan gue tuh suka banget Hildan Logic, dia selalu bisa nemuin flow yang enak banget menurut gue. Kayak di sini flownya enak banget. Kita lihat. Gila, keren. Kayak hidupku tak seperti yang kalian lihat di layar bagiku. Itu gue suka banget, kayak flow-nya tuh asik, enak, catchy menurut gue. Dan di sininya gue juga suka banget sama flow di sini. Mungkin jalanku namun Bintang Pop. Jadi kayak agak turun gitu, namun mungkin itulah jalanku, namun mungkin itulah Bintang Pop gitu. Dari judul albumnya gue juga suka sih Bintang Pop gitu, kayak pop star tapi ya di Indonesiain jadi
agak-agak cutesy gitu sih. Juga keren sih menurut gua bintang pop gitu. Aku merasa semua orang tak suka walau tahu itu perasaan saja. Terkadang diriku merasa diriku tak pantas, tempatku bukan di sini. Kayak gitu loh. Entah Seal dan Logic ini ngerepresentasiin dirinya di lagu ini atau dia ngerepresentasikan orang lain yang emang bintang pop tapi dia kayak nggak merasa pantas gitu loh. Kayak gitu. Gue juga kurang tahu. Tapi kalau misalkan dia ngerepresentasiin diri dia, emang dia curhat gitu di sini, ya berarti dengan kesuksesan lagu yang berjuang itu dia mulai kurang suka dan kurang nyaman mungkin ketika banyak orang yang mulai nge-approach dia dan segala macam gitu di sini. Seperti itu. Dan gue bisa gue tarik kesimpulan dari album ini adalah flow-nya enak-enak sumpah. Kita lanjut ke lagu kedua ya, Quetvel, Help Me Sleep Well. Nih, lu lihat aja nih flow-nya. Bantuku sleep well. Gila. Aku ambil ke Quetvel, bantuku sleep well. Nah, kalau nggak salah ini tuh ada ininya, ada video klipnya. Dari waktu pas video klip ini keluar, gue akhirnya nyari tahu Quetvel itu apa. Dan ternyata itu tuh kalau nggak salah, kayak obat antidepresan gitu kalau nggak salah ya. Karena tadinya gua kira Quetvel itu tuh kayak minuman keras, mungkin kayak imo gitu, kayak wah cuma minuman keras yang nemenin gua dan segala macam. Terus akhirnya gua cari tahu Quetvel ini adalah obat untuk ini kalau nggak salah. Apa? Kok gue lupa nama penyakitnya. Yang kalau misalkan dia tuh kayak ada seseorang lain gitu, skizo. Kalau nggak salah Quetvel ini adalah obat untuk skizo gitu, obat untuk orang yang punya penyakit skizofrenik seperti itu. Tapi gue nggak tahu Hill dan Logic beneran punya penyakit itu atau enggak. Cuma kalau nggak salah waktu itu gue sempat lihat beberapa story-nya, dia sempat ngeposting kayak beberapa obat yang harus dia minum. Mungkin emang dia punya penyakit seperti skizo atau depresi gitu mungkin ya. Yang gue harap dari itu ya, semoga lu tetap bertahan dan sembuh. Pokoknya lu harus tetap bikin musik. Lu jangan pernah berhenti bikin musik walaupun mungkin sekarang lu udah jadi PNS, tapi jangan berhenti bikin musik karena musik lu enak-enak sumpah. Musik lu enak-enak. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Ini dari lagu ini gue suka sama si line ini ya. Ku ambil Quetvel, bantuku sleep well. Sangat-sangat masuk, sangat-sangat cocok gitu. Dan gue juga suka flow-nya. Kita lanjut di lagu ketiga sama Cusa. Cusa ini pun, nah gue jadi inget, salah satu lagu Hill dan Logic yang gue suka juga adalah Baka, yang itu sama si Cusa. Ini kita ini dulu ya, kita coba kesingkirkan album ini dulu, kita coba denger Baka. Baka enak banget bro, sumpah. Nih, kalau Baka iya bener nih 2020. Suka banget gua kira tuh awalnya Baka tuh adalah kayak ya bahasa Jepang gitu, bodoh. Ternyata maksudnya Baka nih alam baka, iya kan? Karena kalau dilihat dari liriknya tuh kayak kalau misalkan si pasangan ini mati, coba bawa gua ke surga gitu. Karena gua kalau di sini sendiri gua hampa gitu loh. Wah, itu keren sih, keren. Dari segi ceritanya keren. Seperti itu. Itu intermezzo aja, intermezzo. Gue suka banget Baka.
Oke, kita lanjut ke lagu Aku ya. Aku juga enak nih. Balik lagi ya, di album ini tuh flow-nya enak-enak. Flow dari chorus dari hook-nya tuh enak-enak banget. Ku masih sama, ku masih diriku. Wah, enak bro, sumpah. Catchy banget gitu, catchy banget. Terus juga gue suka kayak ya tipikal lagu-lagu kayak gini tuh ya emang jarang banget ada yang bawain sih di Indo. Kayaknya jarang banget ada yang bawain gitu. Gue cuma baru tahu ya Hildan Logic sama Cusa lagi lagu-lagu yang kayak gini. Makanya ya gue bisa bilang mungkin album ini salah satu tulang punggung hyperpop Indonesia kali ya. Kayak tulang punggungnya hyperpop, karena dulu gue sempet tahu ada namanya Sendel Jer, dia sempet bikin album hyperpop juga gitu. Cuma sekarang entah kemana Sendel Jer. Gue nggak pernah denger lagu baru dari dia juga. Terus kalau Cusa sampai sekarang masih ada gitu. Cuma ya si album ini menurut gue ya bisa jadi salah satu tulang punggung hyperpop Indonesia. Dan kalau misalkan ada orang yang mau denger hyperpop Indonesia, gue bakal ngasih album ini dulu sih. Kayak ini lo cobain album ini deh. Ini enak banget gitu. Emang enak banget ini album, sumpah. Enak. Dan ini lagu yang keempat, Trauma. Ini adalah lagu pertama yang gue suka dari album ini. Jadi ketika waktu pas first listen album ini, Trauma adalah lagu yang gue suka untuk pertama kali. Awalnya gue dari sini gue kayak cuma oke gitu. Tiba-tiba yang di Trauma nih gue langsung save gitu ke playlist gue gitu. Karena gue suka banget sama ya itu chorusnya tuh catchy di sini, catchy banget. Trauma nih catchy banget. Kayak bener-bener catchy gitu, apalagi di bagian ini nih. Membunuhku, percuma saja mereka takkan pernah mengerti. Wah gila, gue sampai apal bro, gue apal karena gue suka banget lagu ini. Dan ya the one and only ini Trauma Kraula adalah Rizky and Rahim ya. Dan gue baru tahu kalau lucunya adalah ya waktu itu sempat gue jelasin kalau nggak salah pas gue ngebahas Rizky and Rahim. Ketika gue tahu Rizky and Rahim, terus kayak gue sempat ngeliat dia ada yang nge-spill kayak akun aslinya Rizky and Rahim gitu. Terus namanya Kraula. Terus gue tuh kayak pernah denger gitu Kraula nih. Kayak pernah lihat gue pas gue cari album ini. Iya lagi dia di lagu yang si Trauma ini gitu. Ternyata ini adalah selama ini adalah suaranya Rizky and Rahim guys. Nih yang ini. Itu dia. Trauma salah satu lagu yang gue suka untuk pertama kali di album ini. Kita lanjut ke lagu kelima, Cemburu. Lagu Cemburu adalah menjadi lagu yang paling banyak di play di sini. Karena ini ada 29.000. Tapi entah kenapa gue masih nggak ngefeel sama lagu Cemburu. Tetap enak, tapi gue nggak terlalu masuk seperti lagu-lagu yang lainnya gitu. Kalau lagu-lagu yang lainnya gue masuk, cuma untuk yang Cemburu entah kenapa gue masih belum klik aja, mungkin kayak belum klik gitu.
Tapi dilihat dari jumlah stream, ini adalah jumlah stream paling besar di album ini gitu untuk si Cemburu. Oke, kita lanjut ke Optimis. Dan gue baru sadar si Pradas Live ini kalau nggak, kayaknya dia orang luar deh. Kayaknya ya. Karena ketika gue denger si Optimis ini, tiba-tiba si pas di line-nya si Prada ini full Inggris gitu. Bukan gimana-gimana, cuma kayak pas gue lihat, gue klik, terus kata gue, ini emang orang luar apa gimana? Pas gue lihat si ininya, si apa, bionya, tuh yang ngedengerin dia tuh di FI itu apa ya? Finlandia kali ya? Ya mungkin tuh, Finlandia, terus US gitu. Kata gue, oh ini emang kayaknya emang orang luar nih, keren juga Hildan Logic bisa collab dengan si rapper luar ini, dan dia tetap pakai bahasa si Hildan Logic tetap pakai bahasa Indonesia, si rapper luarnya tetap pakai bahasanya Inggris gitu. Keren juga menurut gue. Gitu. Terus akhirnya kita lanjut ke lagu ketujuh, yaitu RIP. Ini adalah salah satu hook yang catchy juga menurut gue. Catchy banget ini hooknya. Gue suka banget hook di sini, sumpah. Keren bro, sumpah. Gue suka banget di situnya, kayak bisakah aku merasa cukup, musik fashion hanyalah untuk bantu aku percaya diri. Keren, catchy, enak banget gitu. Terus di sini ada RIP Hildan. Keren banget. Kerasa banget dari segi feel-nya kerasa, dan juga kayak cara penyampaiannya juga gue suka gitu. Komunikasinya baik menurut gue, kayak bisakah aku terlahir kembali dengan orang lain saat akan bercermin, bro, gitu. Kayak sedihnya, curhatnya itu kerasa banget gitu. Makanya gue suka banget si album ini, karena ya dari awal di Bintang Pop aja gue merasakan kayak emang dari segi penulisan dan komunikasinya cukup bagus ya di album ini. Jadi kayak bagus banget. Jadi gue bisa ngefeel si liriknya seperti itu. RIP salah satu hook yang paling gue suka banget, enak banget. Oke, kita lanjut ke lagu ke-8 ya, Seni Menghancurkan Diri. Di sini juga gue suka sama si chorusnya, hooknya enak banget. Enak banget bro, sumpah. Lu si Hildan Logic ini sangat-sangat bisa untuk mencari flow yang asik, flow yang enak gitu. Bagus banget, flow-nya bagus banget, enak banget menurut gue. Kayak bro, lu denger aja, ini flow-nya enak banget anjir.
tertarik menghindari dunia akan tersenyum saat aku terkubur. Enak banget bro, sumpah. Enak. Seni menghancurkan diri enak. Kenapa gua buka ini? Dan lanjut ke lagu ke-9. Lagu ke-9 adalah, walaupun ini streamnya sangat-sangat sedikit, mungkin bisa dibilang ini adalah stream paling sedikit di album ini. Ini stream paling sedikit, ini cuma 6.200. Tapi ini menjadi lagu favorit gua di album ini, yaitu Bawa Pesan Ini ke Dirimu Sendiri. Karena ketika, ya itu yang tadi gue bilang, album ini bisa mengkomunikasikan perasaan dengan baik. Jadi ketika gue dengar lagu ini, gue bener-bener relate dengan apa yang diucapkan di lagu ini. Dan gue juga suka sama dari segi aransemennya gue suka banget. Dari soundnya gue suka, cara Hildan Logic untuk kayak ngestop, di mana dia harus mulai lagi, itu bagus banget menurut gue. Lu denger aja nih. Perbaiki diriku. Bro, gila itu enak banget bro. Sumpah. Bawa Pesan Ini ke Dirimu Sendiri tuh enak banget. Dan dari liriknya top notch menurut gue. Gue bisa relate dengan apa yang dia rasakan gitu. Gue bisa relate. Bukan sendiri perbaiki diriku, namun bolehkah aku menangis melihat diriku sendiri berulang. Ku gagal, ku akan tenggelam. Aku memang tak pantas untuk siapa-siapa. Wah gila bro. Dan yang tadi gue bilang, dia tahu di mana harus berhenti, di mana harus mulai gitu, kayak di sini. Menangis diriku sendiri berulang, ku gagal, akan tenggelam. Kasih break sama dia bro ini. Tapi sayang sekali ini nggak banyak stream menurut gue. Kalau kalian denger ini, kalian harus lebih mengapresiasi lagu ini sih. Lagu ini keren banget anjir. Langsung muncul lagi. Bro, ini adalah lagu favorit gue, sumpah. Ini lagu favorit gue. Oke, kita lanjut ke lagu terakhir, yaitu 5 Star. Five Star menjadi ending yang happy menurut gue. Dan pun dari segi lirik, walaupun dia ada kayak Me and Chusa at the party tapi ku feeling blue, tapi di sini ada 5 star cewek kasih ratingku gitu. Kayak ini pembacanya gimana ya? 5 star cewek kasih ratingku. Jadi kayak gue di rating 5 star sama cewek gitu. Jadi kayak dia dari mungkin dia tadinya udah mulai kayak ngedoubt diri dia sendiri gitu, kayak dia udah mulai, gue nggak pantas untuk siapa-siapa, terus kayak mungkin dia ada trauma tadi di beberapa lagunya, terus dia menghadapi beberapa penyakitnya tadi, kayak ada di Quite Well Help Me Sleep Well, tapi di sini dia kayak lebih bahagia mungkin. Jadi penutup yang lumayan bahagia menurut gue. Seperti itu. Dan pun dari segi musiknya juga happy sih. This is certified classic.
dan dia punya purpose baru gitu. Dia akan mengubah hidup dia bagai magic. Aku akan ubah hidup lebih baik. Seperti itu. Ini jadi ending yang penuh purpose, ending yang bahagia juga. Menurut gue oke banget. Oke banget. Udah berapa menit ini? Wah, anjir 30 menit, bro. Gila. Terlalu lama gue kayaknya. Oke, seperti itu aja. Gue membahas album Hill dan Logic yang bintang pop. Menurut kalian gimana? Kalau kalian udah dengar albumnya, coba tulis di kolom komentar. Dan mungkin coba saranin lagi ya, kayak album apa yang harus mungkin gue review. Tapi kadang gue juga nggak dengerin review, nggak dengerin request sih kadang. Kalau emang gue suka sama albumnya, gue akan review. Kalau gue kurang suka sama albumnya ya mungkin nggak akan gue review gitu. Jadi ya seperti itu. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian suka dengan album ini, dan coba tulis kayak kalau kalian udah denger album ini apa sih yang bikin kalian suka dengan album ini gitu. Dan segitu aja konten dari gua. Sampai jumpa di konten Arya Shit selanjutnya, dan sampai jumpa di konten Malas Ngedit Podcast selanjutnya. See you guys. Anjay. Hill dan Login.